Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Senja Junista. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas ekonomi internasional dengan judul Modal Ekonomi Terbuka. Pengertian perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, berupa ekspor dan impor barang, jasa, serta modal dengan negara lain. Sistem ini memungkinkan pelaku ekonomi, baik perseorangan, swasta maupun pemerintah, untuk berinteraksi secara ekonomi dengan negara lain, melalui perdagangan produk, pertukaran teknologi, pergerakan modal, dan migrasi tenaga kerja. Selanjutnya, arus barang dan modal internasional. Dalam perekonomian terbuka, pengeluaran suatu negara selama 1 tahun tertentu tidak perlu sama dengan yang mereka hasilkan dari memproduksi barang dan jasa. Arus barang, ada ekspor, impor, dan ekspor neto. Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual di luar negeri. Sedangkan impor adalah barang dan jasa diproduksi di luar negeri dan dijual di dalam negeri. Selanjutnya ada ekspor neto atau neraca perdagangan NX, adalah nilai ekspor suatu negara dikurangi nilai impornya. Next ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor neto. Kurs valuta atau asing, nilai tukar, fluktuasi nilai tukar mata uang berpengaruh signifikan terhadap ekspor neto. Kedua ada konsumsi per kapita di pasar ekspor. Tingkat konsumsi per kapita di negara tujuan ekspor dapat mempengaruhi permintaan barang ekspor. Nilai produksi dan investasi, peningkatan nilai produksi dalam negeri dan investasi, termasuk investasi luar negeri, dapat meningkatkan kapasitas ekspor dan memperbesar ekspor neto. Keempat, ada kondisi ekonomi global dan perdagangan internasional. Faktor eksternal seperti kebijakan perdagangan, tarif, dan kondisi ekonomi global juga berpengaruh ekspor neto secara tidak langsung. Jenis neraca pembayaran. Pertama ada defisit perdagangan, adalah situasi di mana ekspor neto atau NX negatif, impor lebih besar daripada ekspor. Kedua ada surplus perdagangan, adalah situasi di mana ekspor neto NX negatif atau ekspor lebih banyak dari impor. Ketiga, perdagangan seimbang, adalah situasi di mana ekspor neto bernilai 0, ekspor dan impor nilainya sama. Arus keluar modal neto. Pertama, arus keluar modal neto adalah pembelian aset luar negeri oleh warga domestik dikurangi pembelian aset domestik oleh warga asing. Kedua, arus keluar modal neto positif berarti tabungan lebih besar daripada investasi. Negatif berarti tabungan lebih kecil daripada investasi. Variabel yang mempengaruhi arus keluar modal neto. Pertama, suku bunga real yang dibayarkan aset luar negeri. Kedua, suku bunga real yang dibayarkan atas aset domestik. Ketiga, risiko ekonomi dan politik dalam memegang aset luar negeri. Serta keempat, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kepemilikan aset domestik oleh investor asing. Fungsi dan manfaat ekonomi terbuka. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui akses pasar internasional. Kedua, memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik. Ketiga, mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan. Serta terakhir, memberikan peluang kerja dan investasi dari luar negeri. Faktor penyebab terjadinya ekonomi terbuka. Pertama, perbedaan faktor produksi antar negara. Kedua, motif keuntungan dalam perdagangan internasional, perbedaan tingkat kelangkaan sumber daya, serta perbedaan harga dan kemampuan produksi antar negara. Aliran pendapatan dan neraca pembayaran. Pertama, ekspor dan impor mempengaruhi sirkulasi pendapatan dalam perekonomian. Kedua, neraca pembayaran mencatat transaksi ekonomi antara negara, terdiri dari neraca berjalan atau current account dan neraca modal, capital account. Perbedaan dengan ekonomi tertutup. Dari aspek perdagangan internasional, ekonomi terbuka terdiri dari ekspor dan impor, sedangkan ekonomi tertutup tidak ada ekspor dan impor. Aspek sektor ekonomi terbuka terdiri dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, luar negeri. Sedangkan ekonomi tertutup terdiri dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dari aspek keterbukaan pasar, ekonomi terbuka terhadap pasar global, sedangkan ekonomi tertutup hanya mengandalkan pasar domestik. Aspek mobilitas modal dan tenaga kerja, ekonomi terbuka ada pergerakan modal dan tenaga kerja lintas negara, sedangkan ekonomi tertutup tidak ada pergerakan lintas negara.
Kesimpulan model ekonomi terbuka adalah sebagai berikut. Ekonomi terbuka adalah sistem ekonomi di mana suatu negara melakukan interaksi ekonomi dengan negara lain melalui perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa, serta pergerakan modal. Dalam model ekonomi terbuka, pelaku ekonomi terdiri dari luar negeri yang saling berinteraksi dalam kegiatan ekonomi, modal negeri dan mengimpor bahan baku, barang penolong, serta mesin dari luar negeri, sehingga mempengaruhi sirkulasi pendapatan dan aliran modal dalam perekonomian domestik. Sekian yang dapat saya presentasikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.